Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dewangga Alamsah, NPM 24412023. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi takabur sebagai tugas UTS di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, memahami dan mengendalikan sifat takabur. Jadi, takabur merupakan sifat buruk yang dapat merusak diri dan hubungan kita dengan orang lain. Jadi, melalui materi ini, kita akan menjelajahi mulai dari pengertian, dampak, dan cara mengendalikan sifat takabur. Definisi takabur. Pengertiannya adalah, takabur adalah sikap sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa diri paling benar dan menganggap rendah orang lain. Dan sementara itu, sifat merasa paling hebat, enggan menerima kritik, dan sulit meminta maaf, sering membanggakan diri dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Selanjutnya, contoh perilaku takabur. Jadi, ada beberapa contoh perilaku takabur yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama adalah memotong pembicaraan orang lain. Takabur sendiri sering ditunjukkan dengan sikap kurang menghargai orang lain. Contohnya seperti ketika orang lain sedang berbicara, kita langsung memotongnya. Dan yang kedua yaitu mencaci atau mengejek orang lain. Jadi, sifat ini dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai dan tersakiti, dikarenakan kita telah mengejek orang tersebut. Dan yang ketiga adalah membandingkan diri dengan orang lain, menekankan kehebatan diri dan meremehkan kemampuan orang lain. Jadi di sini kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan orang lain tersebut kita remehkan kemampuannya. Selanjutnya, bahaya dari sifat takabur. Jadi beberapa akibat dari sifat takabur, khususnya kepada diri sendiri dan lingkungan, itu adalah di sini saya sebutkan ada 3. Yang pertama, kepada diri sendiri, yaitu menghilangkan rezeki. Jadi orang yang takabur cenderung kehilangan dukungannya dan pertolongan dari orang lain. Dan bagi lingkungan itu adalah bisa merusak hubungan. Jadi sifat takabur dapat membuat orang lain itu menjauh dari kita dan mengurangi rasa hormatnya terhadap diri kita pribadi. Dan selanjutnya itu adalah menjauhkan diri dari Allah. Sifat sombong bisa membuat kita lupa diri dan melupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara mengendalikan sifat takabur. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan sifat takabur. Jadi yang pertama adalah introspeksi diri. Renungkan perilaku dan sifat kita dan sikap kita. Cari tahu apa yang menyebabkan sifat takabur tersebut bisa muncul di dalam diri kita. Dan selanjutnya, belajar dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita bisa mengendalikan sifat takabur tersebut dengan mempelajari kisah-kisah dari para nabi dan para sahabat yang mengajarkan arti dari kerendahan hati. Selanjutnya adalah berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Minta kekuatan kepada Allah untuk bisa mengatasi sifat takabur ini. Selanjutnya, pentingnya rendah hati. Yang pertama adalah kebahagiaan. Ketika kita sudah mengerti tentang rendah hati, kita akan merasa tenang dan damai. Yang kedua, cinta dan hormat.
Ketika kita sudah menerapkan rendah hati kepada diri kita, maka secara tidak langsung bisa membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai ketika sedang bersama kita. Yang ketiga, rezeki dan keberkahan. Allah memberikan rezeki dan keberkahan kepada orang-orang yang rendah hati. Selanjutnya, kisah-kisah mengenai bahaya takabur. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana contoh-contoh bahaya dari sifat takabur tersebut. Contohnya adalah dari kisah-kisah ketika di zaman Nabi. Yang pertama ada Fir'aun. Fir'aun yang sombong dan menganggap dirinya Tuhan, akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Namrud atau Raja Namrud. Itu adalah raja yang takabur dan terbunuh oleh seekor nyamuk yang dikirim oleh Allah karena kesombongannya. Yang ketiga adalah Korun. Korun adalah orang yang kaya raya dan takabur, dan beliau tertelan bumi bersama hartanya dikarenakan kesombongannya. Selanjutnya, langkah-langkah praktis untuk mengikis sifat takabur, yaitu yang pertama menyadari kelemahan. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Ingatlah bahwa kita tidak sempurna. Yang kedua adalah menghargai orang lain. Lihatlah kebaikan dan potensi pada orang lain. Yang ketiga adalah menebarkan kebaikan. Bersikap baik kepada orang lain dan membantu mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Jadi takabur itu merupakan sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi tetaplah berusaha untuk selalu rendah hati, menghargai orang lain, dan selalu menebarkan kebaikan. Jadi sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.